dijalankan oleh, apa namanya, oleh merek tersebut dan untuk bisa memenuhi semua, apa namanya, semua data-data tersebut, informasi tersebut, tentunya kita agak susah tuh kalau misalnya data apa namanya, data sekunder ya, data sekunder tuh misalnya kita ngambil dari data berita online itu kan sedikit banget ya sumbernya. Terus misalnya kita ngambil dari laporan-laporan ya, report report gitu, itu pun nggak semua ada gitu ya, dan nggak spesifik satu perusahaan, biasanya kalau report itu industri. Ya jadi, memang mau nggak mau akhirnya kita harus observasi dan juga melakukan mini survei atau interview, ya. Kepada siapa? Kepada, mmm, kalau di sini disebutkan conduct a mini survey or interview to dig their target consumers perception. Jadi yang ditanya adalah konsumennya, ya. Jadi kalau untuk wawancara mungkin sekitar 5 sampai 10 orang ya dari, target pasar yang, apa namanya, dituju oleh, merek ini, ya. Terus, "Boleh nggak Bu, misalnya survei?" Boleh, tapi kalau survei kan 5 orang ya. Kalau survei biasanya lebih dari, 5 sampai 10 orang ya, mungkin 30 data bersih lah. Jadi kalau mau dilebihin 40, terus ambil, 30 yang bersih. Kemudian nanti hasilnya adalah dalam bentuk, mmm, di sini disebutkan bentuknya apa ya, saya tuh suka ketukar-tukar makanya hati-hati ngomongnya karena takut ketukar sama mata kuliah yang satunya lagi tuh, manajemen pemasaran Islam. Kebetulan saya juga ngajar. Eee, jadi ini output-nya adalah video berdurasi maksimal 7 menit, tapi ya kalau 7 menit kelamaan lah ya, 5 menit lah maksimal. Kemudian video kontennya adalah fokus on the group suggested market strategy. Jadi yang dimasukkan ke dalam video adalah bagaimana, apa namanya, analisis kalian terhadap, si brand ini, kemudian kalian kasih saran ya dalam video tersebut, seharusnya ya berdasarkan analisis kami, ini mereknya tuh gini gini gini. Seharusnya sih nggak begini gitu ya, harusnya berdasarkan teori yang ada dari buku, Solomon chapter berapa, yang membahas tentang apa, seharusnya begini 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 gitu. Ya, itu dimasukkan ke dalam video. Kemudian ditambah lagi dengan executive summary. Ini jangan lebih dari 5 halaman ya, karena kita juga malas koreksinya sejujurnya. Nah, kemudian kalau untuk video itu dipresentasikan di, sebenarnya di pertemuan terakhir ya, di pertemuan terakhir, kemudian kalau untuk executive summary-nya itu, eee, seharusnya sih di-submit sebelum pertemuan ke-14, tapi karena kita kan, banyakan libur ya. Jadi eksekutif summary-nya nanti, kalian kumpulkan pada saat UAS aja, ya. Yang penting videonya dulu, ya. Karena nanti video inilah yang, akan eee, presentasikan pada saat, apa, hari terakhir ya, pertemuan ke-14. Ya, itu, teman-teman untuk tugas akhirnya, ada yang mau ditanyakan untuk tugas akhir? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah dapat mereknya belum? Belum ya? Mepet banget loh ini waktunya. Ya, makanya kalau untuk, nyari informasi sepertinya ya udah sudah ngandalin saudara, teman, dan sebagainya ya. Ya untungnya kalian ekstensi, jadi lebih mudah dibandingkan anak S1 reguler, kayak gitu. Karena kalau anak S1 reguler kadang-kadang, agak kesulitan tuh ya, tapi kalau kalian, apa,
kan anak ekstensi banyak ya teman yang udah kerja di perusahaan-perusahaan, jadi mungkin bisa minta tolong teman-temannya. Seperti itu ya untuk tugasnya. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan langsung dimulai saja presentasi oleh kelompok pertama yang membahas chapter 13. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Pipit dan juga selamat malam teman-teman semua. Suaranya kecil banget. Oh, kecil ya Bu? Uh-uh. Sebentar ya Bu, saya ambil. Duh, kok malah hilang. Lagi ganti device, Bu, izin sebentar. Oh iya. Ada gintik lagi nggak? Ini mata kuliah yang hari Jumat kalian juga jadi ini ya, jadi apa namanya? Setengah mati tuh ya nyari ganti-gantinya ya. Kalian ada mata kuliah hari Jumat? Ada ya? Cuman di Aduh, jadi Kamis Jumat melulu liburnya. Wah, Mas Yusuf masih pakai seragam. Ya, kemarin tuh orang BC apa Bea Cukai dijadiin meme kan gara-gara Yes. kalah itu. Apakah sudah terdengar? Bola kalah katanya takut kalau bawa piala nanti apa namanya kena orang orang bea cukai. Izin Bu, apa sudah terdengar Bu dengan jelas? Iya, Oh, ya, sudah baik. lebih terdengar. Oh ya, baik. Silakan. Baik, Ibu. Baik, teman-teman sekalian, kami dari kelompok 13, kami akan melanjutkan penjelasan mungkin minggu lalu ya, sudah dijelaskan oleh teman-teman kita juga mengenai distribusi begitu. Nah, malam ini kelompok kami akan membahas mengenai promotion berfokus pada planning dan advertising ya. Mungkin boleh di next. Baik, objektifnya apa sih teman-teman dari belajar promotion planning dan advertising ini? Yaitu untuk mengerti proses komunikasi dan memahami traditional promotion mix itu sendiri. Kalau teman-teman masih ingat, traditional promotion mix itu kan ada produk, price, place, dan promotion ya. Itu promo yang kita akan bahas malam hari ini adalah di poin keempatnya, yaitu di promotion. Kemudian untuk communication models in a digital world that is always on. Jadi kenapa sih awal-awal dari kita membahas promotion ini itu kita bahasnya mengenai communication? Karena balik lagi promotion itu kan base-nya adalah ketika kita sebagai penjual gitu ya, kita sebagai seller, gimana cara kita mengkomunikasikan barang kita sehingga nanti
customer itu mau beli gitu barang kita. Itu base dasar dari kita menjalani chapter 13 ini, menelaah chapter 13 ini gitu. Nah, sebelumnya itu kan kita udah membahas ya mengenai creating, managing, pricing, dan delivering products. Tapi ini tuh nggak cukup yang seperti tadi saya sudah jelaskan juga di awal. Untuk kita bisa membuat produk kita itu a great product, dikenali oleh berbagai macam kalangan, terutama customer yang kita tuju gitu. Nah, jadi harus ada dalam promotion itu harus ada marketing plans yang contain effective marketing communication strategi. Makanya kita akan membahas dulu mengenai communication itu sendiri. Tujuannya apa? Yang seperti sudah saya jelaskan juga untuk influence consumer nih, uh, influence, attitude, dan juga behavior-nya gitu, untuk mereka supaya bisa membeli barang kita. Secara virtual, hampir semua organisasi itu, apa yang dilakukan oleh organisasi itu, ataupun penjual gitu ya, company gitu, itu dalam tanda kutip adalah cara mereka memarketingnya. Contohnya misalnya kalau teman-teman ke Indomaret gitu ya, itu kan para pekerjanya pasti pakai baju Indomaret ya. Nah, terus misalnya ke McD ataupun ke tempat-tempat lainnya gitu, mereka pasti pakai seragam yang mencerminkan dari apa sih yang mereka jual dan juga brandnya ya terutama gitu fokusnya. Nah, ini nih yang kontribut ke eh, masyarakat ataupun customer tujuan gitu sehingga mereka bisa mengenali brand dari company kita gitu. Nah, di sini marketing plans itu contain effective marketing communication ya tadi seperti sudah saya jelaskan. Isunya apa sih di saat-saat seperti sekarang ini? Isunya itu udah banyak banget nih teman-teman. Sosial media gitu ya dan juga alat-alat channel-channel untuk pemasaran itu sendiri. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan juga mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana kita sebagai dari sisi company gitu mampu menjual brand kita, mampu menjual produk kita dengan berbagai macam pilihan dan dengan berbagai macam pengelompokan apa ya customer gitu. Jadi kita harus se-wise mungkin. Mungkin boleh di next. Ya, pertama apa sih yang kita maksud dengan communication gitu ya? Nah, zaman sekarang itu message itu ada banyak. Bisa dari misalnya iklan-iklan TV yang cepat. Bisa juga dari misalnya teman-teman lagi buka website. Bisa dari video-video viral. Bisa dari blog, bisa dari sosial media gitu. Bisa dari kalau orang-orang zaman sekarang ada ya baju-baju yang suka ada tulisannya gitu. Even kalau misalnya di dunia politik itu lagi mau kampanye aja kadang-kadang suka bagi-bagiin kaos kan. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi gitu, bentuk brandingan dari si orang ini, dari si brand ini gitu. Nah, ada juga nih komunikasinya itu misalnya ya emang dari mouth to mouth ya, misalnya kita sesama teman gitu ngerekomendasiin makan di sini enak Mohon loh. maaf, bukan mouth to mouth, word word of mouth, Oh WOM. iya, word of mouth. Ya. Jadi Kalau mouth dari to mouth CPR ya. Oh iya, siap Bu. Jadi udah dikoreksi tadi sama Bu Pipit juga adalah word of mouth ya teman-teman. Jadi kita saling memberitahu gitu satu sama lain atau dalam tanda kutip saling merekomendasikan. Mungkin boleh di next. Ya, roles of marketing communication apa sih in general gitu. Nah, yang pertama itu dia inform ya, udah pasti dia memberitahu nih ke consumer gitu. Oh, ada barang baru nih, ada jasa baru nih gitu. Misalnya kayak dulu awal-awal Gojek ada gitu ya. Dia kasih tahu dulu nih dari iklan-iklan gitu bahwa sekarang kalau mau ojek itu nggak harus ke pangkalan loh, tapi bisa menggunakan aplikasi atau zaman sekarang kalau dulu belum ada Tix gitu ya. Oh, kalau misalnya mau beli tiket di bioskop nggak harus langsung datang dan buru-buruan, tapi kita bisa dari jauh-jauh dari hari sebelumnya ataupun di hari tersebut gitu. Nah, terus yang kedua itu reminds consumer untuk terus continue using certain brands. Artinya misalnya nih, teman-teman sebenarnya udah minum Aqua gitu, tapi tetap aja Aqua itu nggak stop kan iklannya gitu, tetap aja di advertising brandnya sendiri. Akhirnya kita juga ter-reminds, oh untuk semua jenis merek air mineral itu kita di mindset kita tuh udah aqua gitu. Nah, terus itu yang ketiga ada it persuades consumer to choose one brand over others. Artinya ya pasti dalam iklan itu ada dong tonjolan gitu ya, sesuatu yang menonjol dari brand company kita gitu. Nah, misalnya kayak, oh kalau misalnya teman-teman pakai sunscreen ini nanti efeknya bukan cuma melindungi kulit teman-teman, tapi juga dia moisturize gitu. Nah, itu salah satu persuade juga.
kayak mengiklankan gitu ya. Nah, terus it builds relationship with customer. Itu juga membangun suatu relasi. Misalnya teman-teman kalau nonton iklan-iklan ke Shopee gitu ya, itu kan ada di kepala teman-teman terus kan kalau lagi lagu-lagunya kayak misalnya Shopee COD, Shopee. Nah, itu lama-lama tuh ada teman-teman tuh ngerasa kayak oh apa-apa udah deh Shopee dulu deh. Tapi kan sebenarnya teman-teman bisa ke Tokped, bisa ke OLX dan yang lain-lain. Tapi karena mungkin itu ada di otak teman-teman, jadi mungkin tempat itu menjadi pilihan pertama gitu. Nah, apa sih ada dua istilah nih, integrated marketing communication (IMC) dan juga multi channel promotion strategi. Nah, IMC ini adalah a strategic business process that marketers use to plan, develop, execute, and evaluate coordinated, measurable, persuasive brand communication program over time to targeted audience. Artinya gimana strategi bisnis gitu ya. Jadi seorang marketer gitu, seorang pemasar untuk ngedevelop atau ngebangun cara yang paling tepat gitu untuk mempersuasifkan, untuk membrandingkan dari produknya tersebut gitu kepada audiens-audiens yang sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Itu ada integrated marketing communication. Nah, yang kedua itu ada multi-channel promotion strategi, di mana marketing communication strategi where marketers combine traditional advertising. Jadi ini di-combine gitu teman-teman. Bisa kalau traditional advertising ini kan ada yang dari billboard, mungkin dari majalah, dari televisi juga, dengan sales promotion. Sales promotion itu misalnya kayak ada diskon, terus nanti ada kupon, dan sebagainya. Dan public relation activities with online buzz building activities gitu. Jadi kayak juga nanti bisa public relation itu ada orang nih, ada sales-salesnya gitu, mungkin yang di secara offline gitu, dan juga buzz building activities. Mungkin boleh dilanjut dulu. Ya, nah ini ada mengenai models of marketing communication, di mana ada 3 nih teman-teman, yaitu one to many, one to one, many to many gitu. Nah, apa sih bedanya dari one to many ini dan dengan yang lainnya? Kalau one to many ini tuh biasanya dari advertising, yang seperti sudah dijelaskan tadi, sales promotion, public relation. Artinya kalau dari advertising kan teman-teman bisa nih, sebagai dari pandangan sisi company gitu ya, kita bisa nih ngeiklanin gitu ya produk kita satu kali aja, tapi kan target consumer-nya tuh banyak gitu, jadi yang nonton itu bisa banyak, sehingga kita nggak perlu terlalu dalam tanda kutip gitu terlalu banyak effort, kita cuma perlu sekali boom keluar gitu, kemudian itu sudah sampai ke target customer kita. Nah, the one to one model ini apa? One to one ini kayak misalnya produk asuransi gitu. Jadi ditelepon ini satu-satu gitu dari si orang yang kerja di sana gitu, di karyawan asuransinya gitu. Nah, diteleponin menawarkan gitu, mau nggak nih ada produk kita, ada jualan baru yang benefitnya lebih baru gitu dibanding yang lain dan sebagainya. Itu lebih ke one to one. Kalau misalnya teman-teman nih ada juga nge-follow online shop ya. Kalau saya juga pernah misalnya nge-follow salah satu online shop, itu dia sering ngirim di WA kita, di WA person kita tuh sering ngirim kalau misalnya lagi ada sales apa atau enggak lagi ada produk yang baru gitu mereka keluar, dan itu mereka bisa biasanya broadcasting one by one gitu ke semua customer-nya ya, walaupun secara automatically tapi tetap enggak in the group gitu ya, bukan kayak channel gitu tapi lebih ke personalnya, sehingga kita juga yang tadinya mungkin nggak kepikiran gitu ternyata pas kita lihat oh iya ya menarik ya gitu, jadi kita terpersuasif gitu untuk membeli produk tersebut. Kalau the many to many itu biasanya diberikan gitu space-nya oleh si company tersebut, yaitu misalnya kalau teman-teman lihat nonton gitu kayak live atau ada komentar-komentar nih yang teman-teman bisa isi gitu kalau habis beli produk. Nah, itu cenderung bisa dua sisi gitu ya teman-teman. Artinya nanti teman-teman nih kasih feedback apa, nanti si beli di Shopee nih, terus kemudian kasih feedback apa, kemudian nanti si sellernya ini bisa nge-reply. Kemudian pada saat teman-teman live, teman-teman nanya nih, Kak, size ini berapa, lihat warna ini dong, dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh. Mungkin boleh di next. Oke, ini tadi yang sudah Bu Pepe juga bilang, word of mouth communication ya, di mana consumer itu provide information about products to other customer. Jadi teman-teman dalam tanda kutip gitu ya, merekomendasikan lah atau seperti membuat review gitu, gue pernah mau pakai barang ini dan ini bagus dan sebagainya, sehingga nanti teman-teman itu bisa membeli the same product. Mungkin Mbak di next dulu. Ya.
the communication process. Nah, jadi the communication process ini the process whereby meaning is transferred from a source to receiver. Jadi simple, komunikasi itu apa sih kuncinya? Komunikasi itu simply seorang source atau kita company gitu ya sebagai source-nya atau sebagai sumbernya itu kita bisa mentransfer apa yang ingin kita sampaikan kepada receiver, which is itu adalah customer kita gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu nanti dengan menggunakan promotion tadi gitu ya, dengan menggunakan strategi-strategi marketing. Nah, yang pertama ini ada alur dari communication process. Teman-teman saya nggak usah terlalu pusing, ini simply aja. Jadi dari source, itu biasa dari company atau individual kita sebagai seller, kemudian dia encoding nih, memberikan gitu kan, dirubah gitu, dalam bentuk apa? Message. Nah, message ini bisa dalam bentuk apa aja. Yang seperti tadi lagi, advertising, public relation, self-promotion, salesperson pitch, web page, dan sebagainya gitu ya. Ada juga menggunakan medium. Nah, mediumnya tuh apa? Misalnya magazine, newspaper, television. Nah, ini cenderung yang old style gitu ya. Nah, kemudian di decoding. Di decoding itu apa? Dicoba resap gitu ya. Coba resapi lagi oleh customer-nya gitu, oleh si receiver-nya ini gitu. Apa sih yang coba disampaikan oleh kita sebagai seller. Jadi ada proses di situ yaitu kita mengencode apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk message dan ada mediumnya, kemudian di-decode oleh receiver gitu. Nah, tapi dalam proses itu, setelah proses itu terjadi, pasti ada feedback dari kita sebagai receiver. Apa bentuk-bentuk feedbacknya? Bentuk-bentuk feedbacknya itu bisa dalam bentuk receiver ini membeli produk kita. Bisa juga receiver itu jadi dalam tanda kutip kepo gitu ya. Jadi dia nge-stalk mungkin sosial media kita, atau barang-barang kita gitu. Nah, tapi ada lagi nggak sih pengganggu dari proses ini? Ada, yaitu noise. Noise itu apa? Ya, bisa competing message, artinya ya dari sekitar nih, kayak kompetitor gitu. Oh, pada saat kita mau beli sepatu atau dompet lah, let's say gitu kan, dompet, lucu juga nih dompet gitu. Tapi pada saat kita lihat lagi, yang ini ternyata lebih lucu gitu. Jadi gagal gitu, apa yang kita ingin sampaikan tuh gagal karena memang ada kompetitor. Bisa juga karena visual yang kita berikan tidak terlalu bagus, gambarnya pecah gitu. Jadi gagal untuk menarik hati consumer. Bisa juga karena ya consumer lagi dalam proses lingkungan, lagi dalam keadaan lingkungan yang berisik gitu. Misalnya dia lihat nih iklan kita, tapi dia lihatnya itu pada saat di mall atau pada saat di tempat ramai, sehingga dia nggak jadi beli gitu karena dia nggak konsen dengan apa sih informasi yang diberikan oleh si source ini gitu, oleh si company which is kita sebagai penjual gitu. Boleh di next? Nah, ini tadi ada penjelasan-penjelasan rinciannya aja mengenai the source and codes gitu ya. Jadi organization as an idea, punya ide, kemudian gimana sih how to communicate to receiver, itulah yang ditranslate menjadi bisa dalam bentuk words, bisa dalam bentuk music, bisa juga menggunakan celebrity atau zaman sekarang kita kenal dengan brand ambassador gitu ya, BA, atau dari selebgram gitu. Terus kemudian the message, actual content of the communication that goes from the source to the receiver in various forms such as ads dan sebagainya gitu. Jadi message ini adalah actual kontennya, konten yang sesungguhnya sudah dibikin setelah di decode tadi oleh kita sebagai source-nya. Nah, kemudian receiver decodes. Dia gimana cara receiver atau consumer itu bisa memahami apa yang kita sebagai source itu mau katakan gitu ya, mau sampaikan. Boleh di next? Nah, ini kemudian yang tadi noise, itu bisa gangguan teknis, visual, informasi lingkungan, kompetitor gitu ya. Feedback itu ya apa yang diberikan oleh, diberikan balik atau ininya oleh consumer gitu. Boleh di next. Ya. Terus kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu setelah kita selesai memahami nih about communication. Sekarang kita akan bahas mengenai overview of promotion planning. Kira-kira apa sih planning dari promosi itu sendiri gitu. Yang pertama kita harus identify targetnya. Nah, yang kedua kita establish the communication object. Jadi apa nih kira-kira objek dari komunikasi itu gitu. Nah, yang ketiga itu determine, allocate the marketing communication budget. Udah pasti ketika kita ingin mendecode something into something new gitu ya. Mendecode message into something new, misalnya yang kayak tadi ada mediumnya, ada advertising, itu kan bayar gitu. Jadi kita harus bikin budgeting nih. Nah, terus yang keempat itu design the promotion mix. Kira-kira kita mau pakai promotion mix yang gimana gitu. Nggak mungkin dong kita, oh ya udah
kita sebagai dari sisi company gitu, target pasar kita adalah Gen Z. Terus kita bikin billboard. Nah, kita salah karena itu nggak akan sampai ke Gen Z. Kenapa nggak kita bikin keluarin duit dalam tanda kutip gitu ya di sosial media. Nah, itu adalah step 4. Yang kelima, yang terakhir adalah evaluate nih. Gimana sih program atau promotion planning ini gitu. Udah efektif belum yang kita inginkan gitu. Apakah sudah mencapai ke customer kita? Apakah ada feedback yang positif? Nah, coba kita telah satu-satu. Mungkin boleh di next. Oke, yang pertama tadi ya, identify target audience. Identify the target audience you want to reach with your promotional efforts. Di mana ya itu tadi bisa pakai IMC juga ya, Integrated Marketing Communication. Di mana marketers itu also communicated with stakeholders atau orang-orang yang kerja juga who influence that market. Nah, yang kedua itu ada establish the communication objective. Di sini communication programs are developed for family, customers, prospective customers gitu ya. Main objective is to inform customers about products that meet their needs in timely and affordable manner. Jadi apa gitu ya ingin kita sampaikan objektif dari komunikasi itu, nggak mungkin semua kita jelaskan. Oh ini nih produk kita dari sini nggak kayak gitu cara marketingnya benar gitu. Kita harus fokus di hal-hal yang kira-kira menarik apa ya eye catching gitu ya, eye catching untuk para customer kita. Apa nih yang kira-kira mereka ketika mendengar komunikasi atau advertise dari kita gitu, persuasif dari kita itu mereka langsung kayak oh iya gue pengen tahu nih produk ini gitu. Jadi harus ada objektifnya gitu dalam communication. Makanya di sini dibilang marketers aim to move consumers through several stage of the hierarchy of effective with a series of message, ultimately leading to brand loyalty. Artinya kita sebagai perusahaan itu mau gitu ya, consumer itu bukan hanya mengetahui, tapi dia juga dalam tanda kutip membeli. Nah, membeli ini juga nanti akan ada stage-nya gitu, naik lagi. Apa sih stage setelah membeli? Yaitu menjadi loyal gitu ya terhadap brand kita. Di sini brand loyalty gitu. Artinya dia menjadi pelanggan tetap. Oh, kalau gue mau beli sunscreen, udahlah gue beli ini aja. Lalu yang misalnya RH atau apa gitu. Nah, itu adalah titik tertinggi dari sebuah pencapaian tertinggi dari sebuah keberhasilan tertinggi dari sebuah communication objektif dalam marketing gitu. Mungkin boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu ada determine and allocating marketing communication budget gitu ya. Di sini ada 3 step nih. Apa aja stepnya? Step yang pertama itu ada determine total marketing communication budget. Di sini itu ada dia ininya, ada 2 tipenya, yaitu top down dalam menentukan total marketing communication budgetnya. Dia ada top down dan juga bottom up. Misalnya perusahaan nih mau nentuin anggaran komunikasi nih untuk produk baru mereka gitu. Kalau dengan cara top down, namanya aja udah kan top down gitu ya. Jadi dia berapa nih anggaran yang gue punya gitu, yang company ini punya gitu. Nah, setelah company itu menentukan berapa anggaran yang dia punya, kemudian dia baru mengalokasikan berapa persen kira-kira untuk promotion untuk communication ini gitu, untuk communication marketing ini. Nah, kemudian kalau yang bottom up itu berarti targetnya. Oh, targetnya itu mau mencapai 25%, harus ngalokasiin 25% gitu. Jadi top down itu lebih cenderung kepada dia tidak menghitung, tetapi dia melihat dulu budgetnya berapa, kemudian dia menyisihkan. Sedangkan yang bottom up, dia targetin dulu berapa, baru dia akan sisihkan gitu dari si budget yang ada ini gitu. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada bentar, mati. Ya, yang kedua itu ada budget decision, di mana budget decision ini adalah push or pull strategi. Nah, push or pull strategi itu maksudnya apa sih? Push or pull strategi ini, jadi gini, kita sebagai company gitu ya, sebagai perusahaan, ketika kita mau push, yaitu kita mendorong, jadi kita mengeluarkan dana gitu ya untuk para penjual di luar sana. Contohnya ini saya langsung ke contohnya aja gitu ya, misalnya untuk para pengecer gitu. Nah, mereka itu nanti kita memberikan nih, oh kalau misalnya kamu menjual barang saya, kamu jadi retailnya saya gitu, jadi retailnya company gitu.
kamu akan mendapat sekian, sekian, sekian. Kamu akan mendapat komisi gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang pool itu artinya dia menarik. Menarik itu artinya apa? Kayak orang nih banyak yang mau jadi retailnya skincare zaman sekarang. Karena misalnya let's say skincare-nya Miss Glow gitu. Oh, karena dia lihat nih Miss Glow ownernya udah terkenal. Terus Miss Glow juga eh, banyak yang customer-nya banyak yang mau gitu. Customer-nya banyak gitu. Dan memang seluruh Indonesia halal dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi daya tarik gitu orang-orang pengecer-pengecer ini mau bekerja sama gitu dengan brand kita. Jadi ada dua caranya, yaitu nge-push, mendorong, yaitu dengan kita dalam tanda kutip kita nge-spoil mereka, atau kita menarik perhatian mereka gitu dengan cara ya mungkin kita bikin diskon besar-besaran gitu, atau mungkin kita eh, bekerja sama dengan artis-artis tertentu sehingga mereka juga firm gitu dengan oh brand ini tuh udah bagus loh, udah dikenal gitu. Nah, yang ketiga itu ada allocate the budget to a specific promotion mix. Nah, di sini udah pasti gitu ya, dengan banyaknya channel, dengan banyaknya cara, itu kita sebagai company dan juga dengan target pasar yang to the point gitu kan, kita nggak mungkin dong eh, nge apa ya dalam tanda kutip itu nge-advertise itu di mana-mana aja tanpa kita punya perhitungan tertentu. Nah, dengan begitu kita harus tahu dulu nih tujuannya apa. Misalnya seperti saya bilang tadi, tujuannya Gen Z. Oh, kalau tujuannya Gen Z, 90% atau 80% budget itu harus ada di sosial media, which is itu bisa TikTok, Instagram, dan sebagainya. Nah, 20% di yang apa namanya tradisional gitu ya, misalnya kayak magazine, newspaper dan sebagainya. Tapi kalau target kita memang kita jualan kue jadul nih, target kita ya Gen Z nggak suka gitu hal-hal kayak gitu. Target kita berarti ibu-ibu yang misalnya sudah berumur gitu. Nah, kita harus banyak keluarin itu di misalnya di offline store kita gitu untuk menarik perhatian, atau enggak misalnya di iklan-iklan di TV, karena kan kalau misalnya buat ibu-ibu kan kadang-kadang kalau lagi mengerjakan pekerjaan rumah itu suka sambil nonton atau sambil apa, jadi tertarik gitu untuk membeli produk kita. Mungkin Mbak Dina. Nah, yang keempat itu ada desain the promotion mix ya. Desain the promotion mix itu, designing the promotion mix is complex. Karena kenapa? Dia selecting specific communication. Terus yang kedua dia crafting message atau ngebuat gitu ya. Dan determine the communication channels to use. Udah dia harus tentuin nih communicationnya apa, objektifnya apa, kemudian dia harus bikin nih, aduh message-nya gimana ya yang unik gitu. Nah, yang ketiga dia juga harus determine nih, dari mana nih kira-kira gue harus meng-advertise produk gue ini gitu. Nah, marketers must consider various factors such as traditional mass media advertise, digital communication, best marketing, dan sales promotion. Ya, additionally ensuring integrated. Nah, jadi intinya kalau desain the promotion mix ini seperti yang tadi, pinter-pinternya dan bijak-bijaknya company juga bisa dilihat dari dia melihat misalnya historical experience-nya kemarin gimana sih ketika jualan di Tokped, ketika jualan di Shopee, ketika dia live di TikTok, mana nih kira-kira yang lebih banyak gitu feedbacknya, atau yang feedback positifnya gitu ya, atau customer yang membeli. Nah, step kelima itu ada evaluate the effectiveness of communication program. Gimana sih caranya kita bisa tahu ini tuh efektif loh, komunikasi yang kita udah sampaikan sebagai company itu efektif loh, yaitu dengan cara paling efektif ya, itu dengan sales promotion. Apa sales promotion itu? Apa contohnya? Kayak tadi, kupon, diskon. Nah, setelah kita mengeluarkan itu, kebijakan-kebijakan itu, misalnya kita ada in diskon, kita ada kupon, kita ada in buy one get one gitu ya, kita lihat nih antusiasme masyarakat itu seperti apa. Kalau misalnya antusiasme dari masyarakat dan juga terutama gitu ya customer kita itu bagus, berarti memang communication kita itu berhasil. Nah, tapi kalau mau dilihat dari misalnya kayak dari advertising di TV ataupun di Instagram dan sebagainya, itu tidak terlalu signifikan. Jadi biasanya perusahaan itu menghitung ROMI atau return on marketing investment itu menggunakan yang paling utama adalah sales promotion. Jadi kelima hal tadi itu adalah step-step dari promotion planning. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai advertising itu sendiri. Ini akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih, Tere Manurung. Oke, saya akan melanjutkan untuk membahas terkait advertising. Jadi simpelnya teman-teman, advertising menurut penjelasan di buku artinya adalah non-personal communication from an identified sponsor using the mass media. Jadi intinya advertising ini dia pengen nyampein pesan yang secara general ya, pesan itu general ke halayak banyak lewat media massa. Nah,
Kalau teman-teman lihat di tayangan kami saat ini, advertising tuh bahkan sudah ada sedari dulu teman-teman, dari zaman gladiator muncul gitu. Jadi dulu tuh sempat based on history, saat ada gladiator kontes, mereka itu promosi juga mengiklankan petarung-petarung mereka digambar di dinding. Jadi ya konsep vandalisme memang sudah ada sedari itu. Jadi maksudnya itu evolution of advertising ya. Jadi dari mereka di dinding, bahkan dulu tuh ada pekerjaannya, ini namanya pekerjaannya town criers atau bellman. Jadi kerjanya pembawa pesan. Dia datang, niup trompet, terus ngumumin. Segitu bisa dapat duit ya. Jadi dulu evolusinya gitu ya. Sebelum benar-benar ada media yang seperti sekarang ya, ada media online, lewat TV, lewat radio. Dulu tuh benar-benar yang benar-benar manual sampai sekarang bisa teman-teman lihat perkembangannya dari yang tadinya masih manual, akhirnya kertas mulai terbit, maksudnya mulai ditemukan, mulai masuk newspaper, mulai masuk radio, mulai masuk TV, dan akhirnya online advertising. Ini zaman-zaman apa namanya internet baru-baru muncul seperti itu. Ada juga istilah di buku namanya TV everywhere atau authenticated streaming. The use of internet-enabled device like a tablet or smartphone to stream content from a cable or satellite provider. Kayak teman-teman sekarang yang masih pakai TV kabel untuk HBO segala macam, nah itu disebut authenticated streaming. Lanjut lagi, nah tipe-tipe advertising. Jadi secara garis besar itu ada tiga teman-teman. Ada yang namanya product advertising, ada yang namanya institutional advertising, dan ada namanya retail and local advertising. Nah, untuk product advertising ini tuh fokus ya untuk mengiklankan terkait produk tersebut, bisa barang atau jasa. Kalau untuk institutional dia fokusnya lebih ke mempromo terkait aktivitas, personality atau POV dari organisasi atau company. Nah, misalnya kayak produk advertising itu contohnya apa sih? Nah, ini tuh contohnya Pepsi mengadvertise produknya, yaitu ya Pepsi itu sendiri. Tapi ini lucu teman-teman, ini sering banget kalau teman-teman berkecimpung di dunia pemasaran ini, Pepsi versus Coca-Cola gitu. Jadi pertama kali itu poster atau iklan yang muncul adalah Pepsi dengan Coca-Cola sebagai jubahnya. Cuman ini dia gimmicknya adalah We Wish You a Scary Halloween. Jadi seolah-olah Coca-Cola ini adalah produk yang ya menyeramkan lah ya. Jadi gimmicknya seperti itu. Lucunya Coca-Cola ini gampang banget. Dia ngerespon dengan gambar yang sama, tapi dengan kata-kata everyone wants to be a hero. Jadi yang tadinya Pepsi itu mempersepsikan itu sebagai suatu pakaian yang serem ya, pakaian-pakaian Halloween. Tapi Coca-Cola itu membuat gimmick ya. Coca-Cola itu sebagai jubah, membuat orang-orang tuh yang pakai Coca-Cola ya dia sebagai superhero gitu. Jadi itu contoh dari produk advertising. Institutional advertising tadi ya fokusnya ke promote aktivitas, personality atau POV dari organisasi atau company. Ada yang corporate advertising. Kalau corporate advertising ini fokusnya mempromosikan perusahaannya dibanding ke produknya itu sendiri. Advokasi advertising ini fokusnya untuk menginfluence public opinion terkait suatu spesifik isu. Kalau public service advertisement ini ya iklan layanan masyarakat. Biasanya teman-teman kalau apa namanya iklan-iklan di radio yang suka untuk hati-hati saat berkendara, nah itu biasanya iklan layanan masyarakat. Contoh corporate advertising apa sih? Nah ini saya cuplik dari Instagramnya Live at Gojek. Nah ini dia rather than mempromosikan Gojek itu sendiri, produk Gojek itu sendiri seperti GoRide atau GoCar, mereka mempromosikan tentang kehidupan dari company-nya itu sendiri gitu. Bagaimana yang mereka mendescribe apa diversity-nya, mereka mendescribe seberapa work life balance-nya dan segala macam gitu. Nah, itu salah satu bentuk advertising juga. Nah, untuk advokasi advertising ini contohnya ini itu yang bawah teman-teman dia itu oleh salah satu iklan dari WWF World Wide Fund for Nature. Jadi simpel sebenarnya dia menggeret koper cuma ada darah-darahnya dengan gimmick ya. Don't buy exotic animal souvenirs gitu. Jadi kan kadang beberapa tempat itu suka menjual souvenir tapi dari kulit buaya atau kulit apa gitu. Karena itu ya disarankan untuk tidak membeli gitu karena ya sebenarnya kan sama saja membunuh exotic animal tersebut gitu. Nah, untuk retail and local advertising itu tuh fokus iklan yang menginformasikan store hours, lokasi dan produk yang dijual. Jadi dia biasanya lebih straightforward. Contohnya kayak ini iklan di Transpart ya. Dia ngomong ini promo dari sekian sampai sekian, dijual promonya ini. Nah, itu straightforward dia di retail and local advertising. Lanjut lagi. Nah, ada yang disebutnya dalam advertising, ada yang disebut dengan istilah advertising campaign atau a coordinated comprehensive plan that carries out promotion objective and result in a series of advertisement placed in media over a period of time. Jadi intinya semacam apa ya plan komprehensif
dari company untuk mempromosikan sesuatu gitu. Jadi mungkin kan sebenarnya kita simple kayak kita ngeliat iklan kayak gini nih. Mohon maaf lahir batin buat billboard ini karena yang biasa ngegarap billboard ini lagi pulang kampung, jadi saya ingin ucapin gini. Mungkin ini sebenarnya gimmicknya simple ya, cuma biasanya untuk bikin campaign seperti ini tuh butuh riset juga agar nggak nanti akan dijelasin sih di apa namanya sih selanjutnya. Maksudnya biar gak kesannya gitu. Jadi tetap tetap butuh riset, cuman ngena juga gitu biar muncul viral juga. Nah, di advertising agency ini biasanya nge-create itu advertising agency. Nah, biasanya itu konsis timnya itu ada account management. Ini dia biasanya disebutnya SOL berdasarkan bukunya ya. Jadi supervisor sekaligus jadi jembatan antara agensi dengan klien itu sendiri. Ada juga creative service atau heart-nya. Ini tuh tim produksinya. Jadi biasanya nanti idenya itu dari research and marketing services as a brains. Dia akan collect, analysis, and develop idea. Nah, ntar yang eksekusi ide tersebut adalah creative service-nya. Nah, terakhir ada media planning atau LEX. Ini tim penentu communication vehicle yang akan dipilih. Jadi nanti disasar nih pengen mediumnya. Tadi kan kalau Tere jelasin habis dari message lanjut ke medium. Nah, yang menentukan medium itu adalah media planning ini gitu. Lanjut. Nah, advertising agency ini dibagi jadi tiga. Ada yang namanya full service agency, ada limited service agency, dan ada in-house agency. Untuk full service ini saya ngambil contoh Selaksa, teman-teman. Jadi teman kita ada juga nih dari Selaksa. Salah satu apa namanya staffnya keren banget. Jadi udah ahli banget. Nah, Selaksa ini salah satu bentuk dari full service agency. Agency that provide most or all of the services needed to mount a campaign. From research, media selection to production of the final message. Jadi uh, nanti teman-teman yang penasaran contoh full service agency ini apa namanya vibes bekerja seperti apa, bisnis proses seperti apa, bisa langsung kontak Azalfa ya. Ini dia salah satu staff di situ, jadi keren banget. Aku bangga banget punya teman di situ. Oke, lanjut lagi. Ada namanya limited service agency. Nah, ini tuh dia hanya tadi kan sebenarnya kalau teman-teman ngeliat agensi itu konsisten banyak banget kan. Untuk campaign itu bisa berhasil dia tuh dari A sampai Z itu plannya banyak banget. Nah, limited service ini tuh hanya mengambil sebagian kecil dari jasa yang bisa apa namanya disediakan. Nah, ini contohnya City Vision. Kalau teman-teman apa Transjakarta atau billboard di Jakarta tuh itu biasanya suka ada City Vision. Nah, City Vision ini disebutnya media buying agency. Jadi dia fokus ya kalau media buying sendiri artinya adalah the process of identifying and purchasing ad space on relevant media channel at the optimal time and cost. Jadi City Vision ini tuh yang membantu klien-klien nanti mau untuk kira-kira tadi sebagai media lex ya. Lu pengen promosi iklan lu tuh di mana nanti dibantu konsultasikan oleh City Vision karena City Vision ini biasanya dia punya riset data yang jelas. Mereka tahu nih target-target apa namanya consumer itu adanya di mana. Misalkan tadi Tere bilang Gen Z, oh Gen Z itu bisa nongkrong di mana, media yang bisa mereka dapat di mana, itu bisa konsultasi sama City Vision kayak gitu. Terakhir ada in-house agency. Nah, ini tempatnya si Rian ya. Jadi di DJP ini ada namanya Texmin. Nah, in-house agency ini adalah marketing activities of a company are handled by employees of the company. Jadi apa namanya untuk iklan ini segala macam tuh benar-benar pure ya dari teman-teman apa namanya organisasi atau company itu sendiri. Nah, contohnya di DJP itu ada namanya Texmin seperti itu. Nah, lanjut ada juga istilahnya user generated advertising content. Jadi ini apa sih? Ini maksudnya adalah DIY ads. Jadi product ads that are created by consumers. Nah, memang sebenarnya nggak semuanya itu generik ya. Ada yang memang di-trigger oleh si brand itu sendiri. Cuman ini bermanfaat banget teman-teman. Kenapa? Karena kan memang kadang iklan dari company itu sendiri kita tertarik. Cuman di saat iklan tersebut juga di apa namanya dibikin atau ya kita tahu dari orang ya tadi ya dengan konsep word of mouth tadi kita tahu dari orang lain nih. Nah, itu kita akan lebih trust dengan produk tersebut gitu. Makanya keuntungan dari DIY ads ini adalah consumer trust message from fellow consumers dan social media will make an exponential effect gitu. Karena biasanya saat ada satu orang yang nge-share, ih kontennya lucu atau ih kayak produknya asik nih bagus. Nah, akhirnya kan eksponensial tuh sharing, like segala macam. Nah, ujung-ujungnya bisa nyebar lebih luas gitu. Lanjut lagi, nah ada ethical issue juga nih di dalam advertising teman-teman. Jadi istilahnya ada namanya drip pricing. Jadi ini biasanya hidden fees. Artinya apa sih? Maksudnya misalkan dari awal udah di state harganya 1.000 gitu. Cuma ternyata di final ada banyak biaya-biaya tambahan dan segala macam. Nah itu disebutnya drip pricing. Jadi
terdapat harga yang berbeda antara yang diiklankan dengan harga final. Ada juga namanya corrective advertising. Jadi di US itu, jika Federal Trade Commission menemukan ada iklan yang menipu, nah company tersebut harus membuat iklan lagi untuk meralat iklan yang sebelumnya dicurigai atau ditenggarai menipu. Nah, ada juga istilah pufri. Nah, ini adalah claims menjadi superior, namun tidak ada dasar atau tidak ada bukti. Nah, ini saya mencuplik lagi dari Google nih. Misalkan SGM dia ngomong nomor satu, tapi base-nya apa gitu. Nah, ini bisa disebut juga pufri karena kita nggak tahu dia bisa ngomong nomor satu produk soya pilihan Bunda Indonesia, base-nya dari mana. Nah, kalau Sasa ini dia ngomong juga apa namanya eh tepung bumbu bervitamin nomor satu pilihan konsumen Indonesia. Nah, di sini dia ada sedikit bintang dia ngomong berdasarkan data Nutrium April 2021. Nah, dia ada base datanya. Nah, ini bukan kategori pufri karena memang based on data. Jadi pufri ini yang dia ngeklaim diri dia nomor satu tapi nggak ada datanya. Kalau greenwashing itu dia mempromosikan bahwa produk yang diiklankan eco-friendly, padahal kenyataannya hanya sedikit dampaknya. Nah, ini saya ngambil contohnya ada dari Nestle. Dia ngomong itu the eco shape bottle with 15% less plastic. Pertama ya even ini 15% plastik ini tetap plastik. Dan kedua eco shape bottle tuh adalah bentuk yang seperti apa gitu. Maksudnya ya dia hanya seolah-olah menggimikan ini adalah eco friendly tapi ya ujung-ujungnya plastik-plastik juga gitu. Jadi ini juga termasuk ethical issue gitu. Jadi ya kebanyakan saat dia exaggerate some stories ya biar terkesannya iklannya benar-benar bagus. Cuman suka lupa faktanya nggak sesuai kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, untuk mendevelop advertising campaign ini, itu ada six step. Yang pertama itu adalah understand the target audience. Yang kedua, establish message and budget objective. Yang ketiga ada create the ads itu sendiri. Keempat, pretest what the ads will say. Kelima, choose the media types and media schedule. Dan keenam, evaluate the advertising. Ini kan kita coba jelasin satu-satu secara singkat. Yang pertama itu understand the target audience. Nah, the best way to communicate with an audience is to understand as much as possible about them and what turns them on and off. Jadi maksudnya apa sih? Seperti yang tadi jelasin ya, kalau misalnya memang target pasar kita adalah Gen Z, ya udah kita harus benar-benar tahu yang sekarang lagi viral di Gen Z apa, yang in banget ke Gen Z apa, dan yang jangan sampai membuat saat kita ngiklan tapi kita sok-sok ingin apa namanya menggimik menjadi Gen Z, tapi ternyata nggak masuk gitu. Misalnya kita terlalu exaggerate menyala abangku, tapi ternyata nggak masuk dengan kontennya kan aneh juga gitu. Atau misalkan kita menyasar pasarnya Rolex yang emang apa namanya orang-orang yang kaum-kaum borjuis, berduit, kayak Bang Yusuf gitu ya. Cuman kita kasih kontennya kayak gini guys. Rolex menyala abangku. Nah ini kan nggak masuk akal ya. Maksudnya kayak apa sih gitu saat Rolex ini kita tahu brand yang sangat premium tiba-tiba ada kata-kata menyala abangku mungkin lucu cuman untuk mereka yang biasa pakai Rolex kayak ya turun lagi brandnya kayak gitu jadi memang ini kita harus tahu dulu target audiensnya sebelum kita membuat campaign. Nah kedua itu adalah establish message and budget objective. Nah advertising objective should be consistent with the overall communication plan. Jadi kadang lagi-lagi ya kita kadang tuh merasa marketing ini adalah advertising. Padahal advertising itu benar-benar limited hanya untuk inform tadi kayak dijelasin Tere adalah memberitahu, persuade, mengajak atau merimain, mengulang kembali gitu. Cuman yang teman-teman mesti tahu adalah advertising ini biasanya biayanya tuh cukup mahal banget. Jadi ya teman-teman harus benar-benar nyusun lagi apa namanya mixnya tadi agar jangan hanya berat di advertising gitu karena ya kalau emang punya budget sih silahkan ya cuman ya teman-teman harus benar-benar paham nih kalau kalau memang ternyata hanya untuk remind yaitu kalau remind kan artinya kan biasanya brandnya sudah established ya jangan terlalu jor-joran juga untuk apa namanya keluar duitnya hanya untuk remind seperti itu. Nah step ketiga langsung ke create ads itu sendiri. Intinya adalah create the message gitu. Nah, ini ada istilahnya creative brief, a guideline atau blueprint for the marketing communication program that guides the creative process. Jadi intinya tadi sih create ads ini biasanya teman-teman nanti akan brainstorm. Jadi proses brainstorming itu sampai ide risetnya tadi sampai benar-benar sama tim kreatifnya untuk ngebikin konten itu menjadi sebuah message yang bisa akhirnya nanti dipublish ke media massa gitu. Nah, step keempat, pretest what the ads will say atau pretesting. Pretesting ini adalah a research method that seeks to minimize mistake by getting customer reaction to ad message before they appear in the media, survey atau focus group. Jadi misalkan konten teman-teman udah jadi nih.
Nah, sebelum apa namanya teman-teman share atau teman-teman ya posting, itu teman-teman itu tanya dulu mungkin survei ke apa namanya teman-teman sekitar atau bikin fokus grup kalau memang itu apa skalinya besar banget. Jadi fokus grup untuk istilahnya tes ombak kira-kira kontennya udah cocok belum nih? Atau tadi itu untuk meminimalisir gitu. Meminimalisir atau turn off dari target audience bisa dicek dulu nih. Misalkan kita mau ngasih konten terus oke nggak nih masuk nggak nih kalau ternyata misalnya teman-teman udah berekspektasi oh ini kontennya bakal lucu iklannya bakal lucu terus pas pas nyampe ke audiens yang ingin disurvey biasa aja gitu jadi teman-teman bisa ngulik lagi kontennya biar cocok. Nah, tadi untuk ads sendiri, ini ada creative elements, ada 4 creative elements dari advertising. Yang pertama appeals, jadi ini adalah the central idea of the ad. Jadi iklan ini teman-teman itu bisa bebas bentuk. Jadi teman-teman untuk bikin iklan tuh bisa mix and match dari 4 ini ya. Jadi misalkan appeals-nya teman-teman mau pakai yang mana? Oh, saya pengen make appeals yang informational atau memang ya udah untuk memberitahukan misalkan produk tersebut itu seperti apa fungsinya misalkan. Nanti execution formatnya bisa untuk memberitahukan informasi itu kan bisa berbagai cara ya, bisa dengan membandingkan dengan produk sebanding atau mendemonstrasikan cara penggunaannya atau bisa lewat storytelling kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ya semacam tools sih teman-teman kalau setelah saya pahami ini kayak tools teman-teman dalam bikin iklan itu sendiri. Jadi kayak tadi appeals itu central idea of the ad, bisa informasional jadi emang ngasih tahu informasinya. Emosional ini lebih ke ngulik dari sisi emotion apa namanya penontonnya atau target audiensnya gitu. Contohnya ya kayak iklan-iklan di Thailand. Sebenarnya misalnya itu cuma iklan sikat gigi tapi wah sedih banget ceritanya. Tapi ujung-ujungnya cuma sikat gigi gitu. Cuman ya itu dia untuk ngulik emosionalnya atau reminder advertising kayak tadi dibilangin si Tere biasanya hanya untuk merimain produk kayak Coca-Cola sih biasanya atau McDonald dia biasanya ngasih iklan-iklan tambahan atau teaser. Nah, ini biasanya ya teman-teman yang berkecimpung di kepanitiaan juga tuh mungkin biasanya sebelum acaranya mulai suka ada coming soon. Nah, itu juga disebutnya iklan tapi teaser gitu. Execution format tadi bisa comparison, dibandingin, demonstration itu menjelaskan gimana cara pemakaian produknya atau jasanya. Storytelling itu dengan bercerita tadi. Nah, emotional dan storytelling itu yang biasa dilakukan oleh iklan-iklan di Thailand. Testimonial itu misalkan ke influencer-influencer ngasih testimoni kayak gitu-gitu. Slice of life atau lifestyle juga bisa ditunjukin lewat apa namanya video-video yang kreatif lah. Tonality ini tadi tone-nya mau seperti apa, mood yang ingin disampaikan dalam campaign atau iklan itu seperti apa gitu. Kalau straightforward ya udah besok harga naik, udah straightforward gitu. Iklan besok harga naik, ayo harus beli gitu. Itu straightforward. Humor mungkin agak-agak lucu, cuman kalau garing ya kasihan. Dramatik juga bisa, agak dibikin-bikin agak sedih, romantik bisa, sex appeal ini kalau saya baca di buku sih kayak Victoria's Secret gitu. Dia mau menekankan ke situ. Atau fear ini misalkan ya tadi, sini harga naik, ayo segera beli. Nah, itu kan sebenarnya agak menebar fear juga ya kalau emang pengen segera dapat ACT ya harus segera beli kayak gitu. Nah, kreatif taktik and teknologi ini singkatnya adalah gimmick sih. Jadi teman-teman bisa pakai animation atau art, bisa juga lewat celebrities, atau bisa ada musik atau jingle gitu. Kayak Pesta Pora saat pertama kali rilis itu benar-benar dia di mana-mana lagu saat dia promosi dia akan ngasih back sound lagu Pesta Pora itu sendiri gitu. Jadi benar-benar yang ke Pesta Pora dia akan terngiang-ngiang dengan su Pesta Pora itu atau Dufan kayak gitu-gitu sih. Nah, step kelima ini adalah choose the media types and media schedule. Jadi media planning itu sendiri adalah the process of developing media objective, strategies and tactic for use in an advertising campaign. Jadi goalnya itu adalah how to find the most effective and efficient medium to deliver the message. Jadi kalau tadi seperti yang dijelasin Tere, setelah di apa namanya encoding jadi message, itu akan lari ke medium. Nah, di medium ini tuh milihnya nggak sembarangan juga teman-teman apa namanya ya tadi misalkan kayak Tere bilang kita mau nyasar ke ibu-ibu tapi kebanyakan konten kita di Instagram atau apa namanya TikTok gitu rather than Facebook misalkan padahal ibu-ibu bisa jadi based on riset lebih banyak di Facebook harusnya Facebook kan kayak gitu makanya media planning itu cukup apa namanya cukup penting juga. Nah, ini juga misalkan contoh Aqua ngomong untuk pertama kalinya kami tidak ingin kalian melihat billboard ini. Ini pas pandemi Aqua bikin ini.
Kalau misalkan iklan ini dibikin pas di HP, maksudnya untuk social campaign itu iklan-iklan di Instagram atau ini kurang relevan karena ya kenapa orang dia bisa aja tetap ngeliat tapi di rumah. Cuman orang yang ngeliat ini itu kan dipastikan adalah orang yang lagi jalan-jalan keluar. Makanya ya itu artinya tepat sasaran bahwa memang iklan ini ditaruh di billboard-billboard di luar seperti itu. Kalau media schedule itu sendiri adalah ada plan that specifies the exact media to use and when to use it. Jadi lebih ke apa namanya ya ngatur aja sih konten-konten ini mau dirilis kapan seperti itu. Nah, step 6-nya adalah evaluate the advertising. Jadi bisa dilakukan dengan namanya post testing. Research conducted on consumers response to actual advertising message they have seen or heard. Jadi post testing ini bisa dilakukan 3 cara based on buku. Jadi yang pertama adalah unaided recall. Jadi intinya survei atau interview ke seseorang apakah pernah dengar tentang suatu iklan apa enggak. Tanpa dikasih clue terkait mereknya gitu. Jadi ya bisa lewat survei langsung atau lewat telepon. Nah dia ntar survei kira-kira pernah familiar nggak sih dengan iklan ini? Nah kayak gitu. Itu untuk mengevaluate. Kalau aided recall itu survei juga tapi dikasih clue. Misalkan pernah dengar gak iklannya Aqua yang ini kayak gitu atau iklan Indomie yang seperti ini kayak gitu. Kalau attitudinal measures itu adalah riset untuk mengetahui apakah consumers belief or feeling berubah setelah melihat iklan. Jadi ini sebenarnya contohnya misalkan iklan menguji efektivitas iklan layanan rokok misalkan. Misalnya layanan rokok di Indonesia akhirnya pakai gimmick-gimmick kayak Thailand gitu. Sedih-sedih akhirnya ke layanan rokok. Nah, itu ntar bisa dicek target audiens yang udah nonton itu apakah berdampak akhirnya merubah behaviornya menjadi tidak merokok apa enggak. Nah, itu bisa itu yang disebut attitudinal measures gitu. Lanjut lagi. Nah, tadi kan kita sempat bahas terkait media planning. Nah, media ini kan bisa make contohnya traditional mass media. Itu traditional mass media apa sih kayak televisi, di sini kemampuan TV itu bisa menjangkau begitu banyak orang sekaligus. TV seringkali menjadi media pilihan bagi perusahaan. Berikan pada jaringan TV, cuman konsep memang berikan pada jaringan TV ini benar-benar mahal gitu. Ini contoh tradisional mass media ya, media massa yang masih tradisional. Atau radio. Salah satu keuntungan periklanan radio adalah fleksibilitas. Pemasar dapat menggait iklan dengan cepat. Iklan radio tradisional telah menurun dalam beberapa tahun terakhir karena radio satelit yang sebagian besar hanya berlangganan tanpa iklan, jadi semakin populer. Dan juga newspaper atau koran. Newspaper adalah salah satu platform komunikasi tertua. Jadi kalau teman-teman tadi masih ingat di tayangan yang awal-awal, itu ada evolution of iklan itu sendiri. Dia itu benar-benar dari awal, apa namanya, yang tadinya manual. Pertama kali muncul adalah newspaper. Baru masuk ke radio, baru masuk ke television. Makanya ini benar-benar tradisional, kayak gitu. Lanjut lagi, ada comparing traditional media vehicles. Jadi, kita juga bisa nih nantinya untuk membandingkan apa namanya kira-kira mau mau menempatkan iklan kita di mana sih? Nah, itu ada salah satu indikatornya di buku itu disebutnya Gross Rating Points atau GRP. A measure used for comparing the effectiveness of different media vehicle. Jadi rumusnya adalah reach dikali frekuensi. Reach itu apa sih? The percentage of the target market that will be exposed to the media vehicle. Jadi reach ini tuh untuk menggambarkan kira-kira berapa persen sih target market yang akan terekspos dari media tersebut. Misalkan ya, ini saya ngambil contoh Super Bowl. Super Bowl ini bisa mengekspos sampai ke 20% Gen Z misalkan. Dengan lu beriklan di apa namanya Super Bowl, reach itu bisa sampai 20%. Nah, frekuensi ini adalah the average number of time a person in the target group will be exposed to message. Ini berapa kali pesan tersebut akan ditayangkan. Makanya secara rumus itu simpelnya adalah reach atau percent of people reach dikali frekuensi number of impression. Nah, misalkan teman-teman ini ada case teman-teman dikasih opsi, teman-teman mau nayangin iklan yang mahal banget biayanya, cuma 30 detik, tapi teman-teman tayangin di Super Bowl, atau teman-teman dengan biaya yang sama, teman-teman bisa nayangin di TV, TVRI di jam 3 pagi, tapi selama setahun misalkan. Nah, teman-teman prefer mana? Nah, based on book, saat GRP-nya nanti saat dihitung ternyata besar di Super Bowl, pilihan yang realistis adalah Super Bowl itu sendiri gitu. Karena ya secara logik juga, ya misalkan oke nih, tapi kan misalkan di TV TVRI, walaupun jam 3 pagi, jam tayang saya banyak banget gitu. Oke banyak, tapi apakah iklan tersebut menyasar ke audiens yang emang teman-teman pilih? Siapa yang nonton TV jam 3 malam gitu? Apakah itu memang sesuai dengan target teman-teman gitu. Jadi ya jangan sampai iklan tersebut ternyata terkesannya lebih murah karena jangka waktunya panjang tapi tidak efektif gitu. Oke efisien tapi tidak efektif. Jadi ya opsinya sih lebih tepatnya adalah pilih yang Super Bowl seperti itu. Nah selanjutnya terkait branded entertainment akan dilanjutkan oleh rekan saya Kevin. Silakan.
Oke, thank you Mas Ares. Sekarang lanjut kita ke brand entertainment ya. Jadi kalau dari buku marketer rely on product placement atau kita bisa juga sebut dan brand entertainment gitu ya. Ini mereka nge-rely kedua hal tersebut untuk mendapatkan attention dari konsumen gitu. Nah, sebenarnya kedengarannya sama gitu ya teman-teman, tapi sebenarnya kedua hal ini ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Kita bisa baca di sini product placement adalah penyisipan merek, logo, atau produk itu sendiri ke dalam tempat hiburan seperti film dan acara TV. Nah, sedangkan dengan branded entertainment ini lebih ke merek diintegrasikan ke dalam alur cerita atau acara TV atau film. Nah, contohnya kayak apa sih? Contohnya mungkin seperti Lego The Movie ya, teman-teman. Di mana itu movie sebenarnya bisa kita bilang termasuk advertisement juga untuk perusahaan Lego tersebut, tapi dikemas dengan film yang berdurasi 2 jam. Kita bisa enjoy, bahkan kita bayar gitu ya untuk nonton Lego The Movie tersebut gitu teman-teman. Nah, di buku juga dijelasin teman-teman, sebenarnya strategi brand entertainment ini solid atau enggak. Di buku dijelasin kalau idenya itu untuk konsumen eh, melihat selebriti atau orang yang digemarinya memakai produk-produk tertentu sehingga kita sebagai konsumen bisa memiliki nilai yang eh, cenderung positif terhadap brand tersebut. Itu idea awalnya sebenarnya tentang brand entertainment ini. Nah, selanjutnya selain movie, teman-teman, ternyata juga advertising ini menjalar ke dunia game, di mana brand placement pada video game itu juga disebut yang namanya adver gaming, teman-teman. Di mana dalam sebuah game kita bisa menyisipkan atau menaruh advertisement di situ, teman-teman. Contohnya kalau dari buku ini ada game-game balap seperti Forza Motorsport 5, Nissan Leaf Electric dan lain-lain gitu ya, teman-teman. Di situ mereka sebenarnya juga memasukkan iklan-iklan otomotif seperti itu. Nah, selanjutnya di buku juga dijelaskan tentang native advertising, teman-teman. Execution strategy that mimics the content of the website where the message appear. Nah, jadi pada dasarnya iklan ini terlihat seperti bagian dari program TV atau artikel majalah tersebut, teman-teman. Jadi memang pada native advertising ini ingin seolah-olah menyembunyikan eh, advertising yang dimaksud sehingga customer tuh atau konsumen enak gitu ya, Em, nggak merasa dirinya lagi nonton iklan gitu. Contohnya kalau di sini tulis contohnya seperti ketika artikel tentang mobil listrik Tesla disisipkan di tengah-tengah fitur majalah tentang kemajuan baru dalam produk ramah lingkungan. Betul. Next, boleh. Oke, selanjutnya kita membahas tentang support media ya teman-teman. Di mana support media atau media pendukung ini menjangkau orang-orang yang belum pernah melihat iklan media massa, dan platform ini juga memperkuat pesan yang disampaikan media tradisional. Nah, di support media ini juga dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada directory advertising, di mana directory advertising ini merupakan media periklanan yang paling membumi atau yang paling lama lah bisa dibilang teman-teman. Ini emang berfokus pada informasi gitu ya. Jadi ini directory advertising itu dia diprinted gitu ya, diprint sebagai dictionary untuk melakukan pembelajaran. Jadi seringkali kita juga melihat dictionary tersebut sebelum kita melakukan pembayaran seperti itu untuk dictionary advertising. Yang kedua ada out of home media gitu ya. Seperti jelas seperti namanya ya, mencakup berbagai macam lokasi dan format iklan di mana konsumen dihadapkan pada pesan iklan di tempat umum. Jadi ya memang sesuai pada namanya out of home media, di luar dari rumah ya teman-teman. Memang iklan-iklan di sini terdapat pada tempat-tempat umum atau fasilitas umum, di mana kalau kita keluar rumah kita bisa ngelihat billboard gitu ya teman-teman. Ada juga yang namanya street furniture advertising, di mana kalau kita di bus stop kadang kita juga suka ngelihat advertising. Nah, itu yang dinamakan out of home media. Bahkan di buku juga ditulis ada di sebuah airport gitu-gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada place based media. Ini sebenarnya sama juga, mirip-mirip sama out of media, di mana advertising ini pada tempat-tempat tertentu, contohnya seperti di ruang tunggu bandara,
di bioskop ya teman-teman. Seringkali juga sebelum mulai film ada advertising di bioskop dan juga di toko-toko tertentu. Contohnya mungkin seperti Food Locker gitu ya, Target, Walmart, di sini bisa Indomaret, Alfamart, seperti itu untuk place-based media, teman-teman. Next slide, Mas Aris. Nah, selanjutnya kita masuk ke digital media. Nah, istilah digital media ini mengacu pada media apapun yang bersifat digital gitu ya. Jadi sebenarnya media apapun yang bersifat digital. Jenis media digital yang lebih populer yang digunakan periklanan saat ini termasuk yang pertama email, teman-teman, sudah jelas ya email. Yang kedua juga ada situs web mereka sendiri. Jadi dari produk kita bisa bikin web kita sendiri gitu ya teman-teman. Yang ketiga ada iklan yang ditempatkan di situs web dan di blog lain. Yang keempat juga situs media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Yang kelima search engine atau mesin pencari gitu ya, seperti Google, Yahoo. Ya seringkali kita menggunakannya Google ya. Dan yang keenam juga video digital. Video digital ini bisa seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain itu bisa menjadi sarana digital media juga, teman-teman. Nah, pemasaran juga mengirim pesan teks iklan kepada konsumen melalui telepon seluler. Itu juga termasuk digital media. Boleh next slide, Mas Aris. Nah, digital media juga di sini dijelaskan dibagi menjadi 3 lagi ya, teman-teman. Ada yang dikelompokkan menjadi 3, ada yang earned media, owned media, ada yang paid media gitu ya. Nah, kita mulai dari pembahasan owned media dulu. Jadi owned media ini eh, media milik kita, teman-teman. Media milik brand tersebut. Jadi kita bisa membuat web kita sendiri, kita bisa membuat sosial media kita sendiri, kita bisa membuat YouTube channel ataupun Twitter account kita sendiri. Di sini gunanya untuk customer kita lebih mengenal brand kita, teman-teman. Jadi memang di owned media ini adalah media yang kita sediakan sebagai brand identity kita di owned media. Nah, selanjutnya ada yang namanya paid media. Paid media ini ya seperti yang teman-teman ketahui sendiri ya, kita mengetahui adanya Facebook Ads, Google Ads. Jadi kita membayar sebuah institusi gitu ya, seperti Facebook Ads dan Google Ads untuk menayangkan advertising produk kita gitu ya. Jadi kita ada paid gitu, membayar kepada institusi tersebut. Biasanya ini kurang efektif teman-teman karena pertama kita membayar dan seringkali kita juga nge-skip kan kalau benar-benar purely advertising gitu padahal udah bayar gitu. Jadi memang ini kurang ini. Yang ketiga ada yang namanya earned media. Nah, ini yang seperti TW jelasin juga di awal bahwa ada word of mouth gitu ya teman-teman. Ada dari mulut ke mulut, dari mungkin dari bahkan dari keluarga, dari teman, rekomendasi gitu ya. Oh, produk ini bagus, produk ini jelek. Nah, minusnya kita nggak bisa kontrol ya karena apa? Karena memang ini honest review dari customer kita gitu. Bisa jadi bagus, tapi bisa jadi juga produk yang kita jual ternyata jelek gitu. Itu yang namanya earned media gitu teman-teman. Next slide boleh Mas? Oke, selanjutnya ada disruption in advertising, teman-teman. Jadi gangguan terhadap periklanan dan khususnya pasar iklan TV selama 9 dekade terakhir menunjukkan evolusi tidak hanya dalam periklanan, tetapi juga kehidupan kita. Nah, apa sih yang dimaksud dari ini? Jadi yang dimaksud dari ini contohnya mungkin seperti berkembangnya teknologi, teman-teman. Nah, jadi yang mau dimaksudin di sini disruption pada advertising itu juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Kayak misalnya berkembangnya teknologi, bukan hanya advertising yang mungkin mengalami perubahan, tetapi kehidupan kita sehari-hari juga, teman-teman. Di situ juga ditulis terdapat internet yang lebih canggih. Balik lagi, ada advertising yang mungkin tradisional, yang udah dijelasin Mas Ares tadi, ada juga yang modern gitu ya. Dan zaman kita semakin maju, dan bukan hanya advertising yang berubah, tetapi kehidupan kita berubah. Yang ketiga di situ juga ditulis adanya COVID-19 atau pandemik ya teman-teman. Di situ banyaknya sekarang work from home, nggak bisa bersentuhan waktu pas COVID-19. Nah itu tentu ada perubahan gitu ya di advertising dan tentu juga ada perubahan di kehidupan kita. Jadi intinya pada disruption in advertising ini di buku itu mau menunjukkan bahwa advertising dan kehidupan kita memang sangat berkorelasi gitu ya teman-teman. Oke, boleh next slide Mas Aris. Nah, selanjutnya kita masuk ke 13.4 di mana tentang direct marketing, teman-teman. Direct marketing atau pemasaran langsung adalah setiap komunikasi langsung kepada pelanggan atau penerima bisnis yang dirancang untuk menghasilkan tanggapan,
berupa pesanan, permintaan informasi lebih lanjut, atau bahkan kunjungan ke toko atau tempat usaha lain untuk membeli suatu produk. Jadi intinya di direct marketing ini kita memiliki komunikasi kepada pelanggan kita sehingga pelanggan kita bisa memberikan respon, yaitu bisa berupa pesanan, bisa berupa informasi lebih lanjut tentang produk kita, ataupun bahkan langsung membeli produk kita. Itu untuk definisi dari direct marketing itu sendiri. Oke, boleh next slide. Nah, ada 4 jenis direct marketing yang paling populer ya teman-teman. Yang pertama yang akan dibahas adalah mail order, pesanan melalui mail order. Nah, pesanan melalui mail order ini juga ada dalam 2 bentuk. Yang bentuk pertama katalog dan bentuk kedua adalah direct mail. Katalog sendiri adalah kumpulan produk yang ditawarkan untuk dijual dalam bentuk buku. Biasanya berupa deskripsi produk disertai foto barangnya. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, kadang kita mau beli sesuatu ada katalognya gitu ya. Bahkan kita mau pesen makanan gitu ya, misalnya di restoran, biasa kita minta buku menu, katalog gitu ya, teman-teman mau beli baju. Nah, itu yang namanya katalog. Jadi ada beberapa produk dalam satu katalog dan ada deskripsinya biasanya. Dan untuk direct mail sendiri, ini bersifat brosur atau pamflet yang menawarkan barang atau jasa yang bersifat spesifik. Nah, bedanya dengan direct mail ini, kita nggak memiliki banyak produk, teman-teman. Melainkan brosur atau pamflet biasanya itu hanya satu satu produk, teman-teman, yang bersifat spesifik gitu ya. Misalnya brosur tentang eh, meja belajar gitu. Ya brosur itu isinya tentang meja belajar aja, nggak lebih dari itu, seperti itu. Jadi lebih spesifik. Selanjutnya Mas Aris. Oke, next yang kedua ada yang namanya telemarketing. Jadi telemarketing adalah sebuah strategi marketing yang menggunakan panggilan telepon untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan potensial. Nah, untuk contohnya telemarketing sendiri mungkin sering kita temui dari insurance gitu ya atau dari banking gitu ya, KTA pinjaman gitu ya. Nah, seringkali mungkin teman-teman di sini juga mengalami di telepon gitu ya oleh telemarketing, ditawari berbagai macam produknya gitu ya. Ini merupakan strategi marketing juga teman-teman dan ini banyak sekali digunakan oleh perusahaan gitu karena memang cost-nya yang sedikit sementara eh, untuk meet the market itu cukup bagus untuk telemarketing seperti itu. Makanya sering digunakan oleh beberapa perusahaan gitu ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya direct response advertising gitu ya. Adalah pendekatan pemasaran langsung yang memungkinkan konsumen menanggapi pesan dengan segera menghubungi penyedia untuk mengajukan pertanyaan atau memesan produk. Teknik ini hidup dan berkembang dengan baik di majalah, surat kabar, dan TV. Nah, jadi untuk direct response advertising ini merupakan advertising yang bisa langsung kita respon. Misalnya kayak sering kita lihat kan ya teman-teman, iklan gitu di TV, misalnya produk apa, hubungi nomor ini segera gitu ya. Nah, itu salah satu teknik direct response advertising di mana kita sudah disuguhkan informasi-informasi untuk bisa kita eksekusi gitu ya. Atau misalnya kita lihat di majalah gitu ya, majalah ada iklan produk sesuatu gitu yang kita cukup tertarik terus ada nomornya di situ itu udah termasuk ke dalam direct response advertising, teman-teman. Oke, boleh next slide. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya m-commerce, teman-teman, atau bisa disebut juga mobile commerce gitu ya. Dapat diartikan sebagai sistem perdagangan elektronik atau e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, smartphone itu termasuk m-commerce gitu ya, mobile. Di sini mungkin contoh konkretnya bisa dibilang Tokopedia, Shopee gitu ya, teman-teman. Di mana mereka memiliki platform untuk kita melakukan kegiatan membeli suatu produk seperti itu untuk m-commerce. Boleh next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke developing a personal marketing communication plan. Ini di 13.5 ya teman-teman. Nah, kalau dari buku teman-teman, jadi ini ceritanya itu ada semacam contoh gitu ya, atau semacam studi kasus di mana ada eh, seseorang yang mau melakukan apa teman-teman apply apply for a job gitu ya teman-teman. Makanya
Jadi ini contoh konkret ya teman-teman. Terdapat 2 step untuk developing personal marketing communication plan. Yang pertama adalah your job search, what media to use. Yang kedua, advertising, developing your marketing communication message. Ini benar-benar contoh konkret yang akan kita bahas seperti yang di buku. Boleh next slide? Oke, nah kita masuk ke contoh konkret ya teman-teman. Step 1, your job search, what media to use. Nah, kita perlu mengembangkan rencana komunikasi yang memiliki jangkauan tinggi dan frekuensi yang tinggi. Kita harus menggunakan seluruh media yang ada. Seperti apa? Yang pertama dijelaskan di buku bahwa networking, teman-teman. Networking ini merupakan satu teknik yang sangat amat efektif dan efisien gitu, teman-teman. Karena di buku pun ditulis there is nothing more powerful than someone recommending you for a job. Segitu powerfulnya teman-teman kita mempunyai networking gitu ya. Bagaimana sih cara kita mempunyai networking? Sebenarnya as simple as kita punya teman aja itu termasuk networking. Saya berteman dengan Bang Yusuf gitu, itu udah termasuk networking gitu. Saya sekarang ada koneksi untuk ke bea cukai gitu teman-teman. Mantap. Atau bahkan yang tadi dijelasin sama Mas Ares ke Mbak Zalfa gitu ya, ada advertising agency itu termasuk networking teman-teman. Jadi memang benar kata-kata bahwa your network is your network gitu teman-teman. Makanya memang disuggest banget di dalam buku ini juga kita memperdalam networking kita dimanapun kita berada teman-teman. Itu untuk networking. Nah, next-nya juga disebut online job boards and recruiting website. Nah, ini di buku dijelasin bahwa ini teknik yang paling kurang disukai. Karena most likely adalah job yang sebenarnya udah ke-fill gitu teman-teman. Atau job itu udah lama, tapi masih ada di recruiting website tersebut. Karena banyaknya eh, banyaknya eh, banyaknya peminat gitu ya, atau banyaknya yang bisa mengakses kepada hal tersebut gitu ya. Makanya recruiting website ini biasanya tidak direkomendasikan sesuai dari buku ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya social networking sites. Ini juga penting nih teman-teman. Kita tahu di Facebook, bahkan di Instagram itu kadang juga ada tentang permintaan job gitu ya, permintaan job. Atau di buku juga dijelasin tentang LinkedIn, seperti yang kita tahu, LinkedIn, Jobster, Jobstreet gitu ya. Ini salah satu social networking sites yang bisa kita cari tahu lebih dalam gitu ya untuk ke depannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya company website. Nah, apabila teman-teman gitu ya, misalnya ada satu company yang memang teman-teman pengen banget gitu bekerja di situ, let's say Facebook gitu. Ya teman-teman bisa buka company websitenya Facebook gitu ya. Nanti teman-teman di situ bisa lebih mempelajari lebih jelas gitu tentang visi misi company tersebut, apakah sejalan dengan yang teman-teman mau lakuin gitu loh. Nah, selanjutnya juga masih nyambung direct mail. Jadi setelah teman-teman mempelajari tentang company-nya lebih dalam gitu ya, pasti kan ada informasi-informasi gitu tentang company tersebut. Nah, teman-teman bisa melakukan direct mail langsung ke company tersebut, sehingga pada saat melakukan apply ataupun melakukan wawancara, teman-teman ini bisa one step ahead dibanding yang lain. Teman-teman tuh lebih bisa dinotis gitu ya, sama usernya atau sama HRD-nya seperti itu, bahwa teman-teman ini lebih proaktif dibanding yang lain gitu. Harus menunjukkan nilai yang unik. Nah, yang terakhir di buku ada yang namanya career fairs. Di sini bisa extremely produktif menurut buku bahwa eh, kita bisa mencari informasi-informasi tentang company dengan banyaknya company yang ada di situ, kita bisa menjadikan bahan pertimbangan juga. Itu untuk career fair. Boleh next slide Mas Aris. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 2, advertising, developing your marketing communication message. Nah, jadi pesan terpenting dalam pencarian kerja adalah resume dan surat lamaran yang menonjol dan menarik perhatian perekrut atau manajer. Balik lagi ini karena memang studi kasus yang eh, contohnya studi kasus menurut buku. Jadi memang di sini untuk kita mencari pekerjaan yang paling penting adalah resume dan surat lamaran yang menonjol. Nah, di buku ini juga ditulis surat lamaran tuh harus seperti apa gitu ya, harus berisi seperti apa. Jadi yang pertama, kita harus bisa merangkum alasan Anda mengirimkan resume. Jadi kita harus tahu nih, kita harus punya
alasan yang bagus gitu. Kenapa kita membutuhkan pekerjaan ini? Kenapa kita mengirimkan resume ini? Gitu. Yang kedua, apa yang membuat Anda unik? Nah, balik lagi, nggak cuman Anda yang bakalan apply for that job gitu ya. Bakal ada banyak banget ribuan orang gitu. Apa yang membuat Anda unik dibanding yang lain? Yang ketiga, di highlight juga di buku, bagaimana Anda akan memberikan nilai bagi perusahaan. Jadi di situ Anda juga harus menjelaskan bahwa Anda mempunyai value yang bisa diberikan kepada perusahaan apabila perusahaan menerima Anda. Itu nah, di buku juga dijelaskan bahwa kita harus meminimalisirkan small mistakes, misalnya kayak eh, typo gitu atau misspell dalam resume kita ataupun dalam surat lamaran itu harus diperhatikan. Dan juga karena kita mengirim ke beberapa company, di buku juga dikasih tahu bahwa harus diperhatikan juga nama company-nya nggak boleh sampai tertukar ataupun salah nama company. Seperti itu. Oke, next slide. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kevin. Izin Ibu sejenak seperti biasa, bukan kelompok Gimik-gimik. kami namanya kalau bukan ada gimmick ya Bu ya. Jadi kami Oh, sedikit siap. mempersiapkan gimmick hanya sekitar 2 menit Ibu. Ayo Jadi teman-teman. kalau boleh. teman-teman Silakan, ingin silakan. join, lumayan banget buat jajan-jajan awal bulan bisa lah. Ya, langsung kita Hadiah, share. hadiahnya Langsung dari dari CEO Bu. CEO. CEO. Kacau. CEO menyala abangku. Kacau. Dia bikin pertanyaan ini pas meeting loh teman-teman. Langsung teman-teman parah. Iya, Di tadi meeting pas sama lagi, klien tuh tetap memperhatikan kalian. iya, pas lagi lead time ya Mas ya. Tadi. Kacau. 1,5 juta. Nggak nyampe segitu kayaknya ya. Mohon maaf ya Amanda ya. Enggak, Rolex nanti kalau bisa. enggak hadiahnya itu apa namanya? Mobilnya itu yang biru. Waduh. Oke, silakan join teman-teman. Udah Hmm. kami share linknya ya. Oke, udah Ayo mulai ada segera, yang masuk segera. kita. Segera guys, karena ada presentasi lagi guys. Ini kisi-kisi UAS loh teman-teman. Mulutnya, mulutnya. Loh amin dong. Biar kan Amin. Kalau ibu udah menguasai berprestasi. dulu. Yang mendapat kunci jawaban UAS menarik juga, Zaid. Kita tunggu sejenak. Ini bentar banget kok Bu, paling cuma 2 menit kelar ini mah. Nggak apa-apa, santai aja. Kacau. Ayo teman-teman, segera teman-teman. Kira guys. Itu dari 9 Mas, Nah, siapa aja tuh? Enggak, namanya agak Bukan Tere. Aresto itu Kevin tapi kan bukan Terry. Harus tahu itu kayak bener. Ini gimana dah ngomongnya? Kemon. Nah, ini Kemon nih jagoan gue nih. Kemon. Oh gitu. Pasti auto win sih. Jadi kita 19 kurangi 3, 16 sampai Ibu. 30 detik lagi ya, ditunggu ya teman-teman. Ya, Habis ini kita start, ini kita close. tanet, tanet. Gila antusiasmenya luar biasa. Ini ada yang masuk lagi Ter? Ter apa? Hah? Nggak ada yang masuk lagi nih kayak. Udah nggak ada? Ya udah close aja. Close aja. Oke. Oke. Ready guys. Kita lihat. Allahu Akbar, luar biasa ini. Nah, ini dia Kemon nih jagoan gue ini. Harus pakai V ya. Kamu nih udah nggak dengerin nih. Pada nggak dengerin ini ya. Ini josnya merah nih parah. Kuat banget. Josnya dari tadi tidur tapi nggak mau ikut tulis nih. Ini tandain apa? Ini tadi nama aslinya dikeluarin ya yang merah-merah nih ya. Tandain ya. Nggak dengerin parah hari ini.
jelas itu Bang Yusuf tuh yang paling atas. Kayaknya sih bener sih. Bapak-bapaknya. Ya auto win ayo lah. Ih, strike bro. Itu dia Ini baca yakin baca kan slide ngelag? dulu tuh lama tuh ngejawabnya. Ih, kayaknya nih. Yang arahnya itu Kevin tuh. Baca slide dulu ya. Sedikit lagi ditutup ya teman-teman. Jangan lupa. Dia bentar lagi closing ya. 20, Ya udah nggak bisa membalap ya, masih bisa ngebalap nggak sih? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, end. Oke. Congrats, Aresto, bukan Kevin. Nomor 23 Aresto itu. Iya, Wih, luar Kak biasa. Resto, Siapa Ini siapa orangnya nih? kalau boleh tahu? pemenangnya. Reveal dulu. Reveal muka dong. Reveal muka dulu nih, nggak sah nih, nanti nggak dikasih nih Iya sama nggak sah CEO nih. nih. CEO enggan mengasih nih kalau nggak ada mukanya nih. Mana nih? CEO nggak ngasih nih. Kalau nggak turun ke nomor 2 nih. Iya, ayo siapa? Resto bukan Kevin. Kalau nggak Ada yang turun nih. mengaku? Nggak ada yang mau ngaku, Mas. Oh nggak ada yang mau ngaku. Turun apa nomor 2 nih? Kev itu lu ya, Kev? Pin bukan lu kan Pin? Udah, Serius nggak ada yang turun mau ke Bukan. ngaku nomor guys? 2 aja. Bukan dong. Ya udah turun ya nomor 2 ya. Kalau nomor Turun 2 ya. nggak mau ngaku Ter ya. hitung ter. 5, 4, 3, 2. Ya udah turun 1. Oke turun ke nomor 2. Cup-cupida Cup siapa? Cupida siapa Cup? Ya udah itu aku. Oh, Oh, pantas. gitu. Oh ini Ega. Satu tuh Ega bukan? Kok di Pin? Udah, kan tadi udah turun ke nomor 2. Oh iya 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 iya. Iya. Ya udahlah turun ke Abang Bea Cukai ya untuk menambah net worth-nya si Kevin emang harus Iya ya udah. buat nambah Oke, network selamat bea cukainya Kevin ya. Mau karena nomor 1 meeting. tidak yang mengaku, kita turun ke nomor 2 dengan Abang Yusuf sebagai pemenangnya. Nanti silakan kontak ya Bang ya untuk Silakan dikirimkan kontak Kevin ya Bang untuk top up 2000 Bang. 2000 rupiah. Siap. Oke, terima kasih Ini Ibu Thank dilanjutkan. you. dari kelompok Kelompok kami. lain. Lucu banget Assalamualaikum sih warahmatullahi nama-namanya. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok presentasi yang pertama. Silahkan kalau teman-teman mau mengajukan pertanyaan, raise hand. Sebenarnya ini dua topik yang menurut saya paling menarik. Dan kalau misalnya teman-teman nanti ngambil mata kuliah, ngambil topik untuk skripsi, topik skripsi di topik apa promosi itu yang paling banyak ya. Sumber artikelnya dan sebagainya. Terus paling banyak diambil juga topiknya gitu. Ya. Oke, itu sudah ada Dek Sherin. Silakan Sherin. Malam mau tanya, em, tadi kan sempat dijelasin soal media ya, macam media. Itu tuh ada yang out of home media sama yang place based media. Karena dua-duanya sama-sama kayak ada kaitannya sama lokasi ya kayaknya. Boleh dijelasin nggak bedanya apa? Out of home sama place based gitu. Kasih. Ya, baik, masih ada Baik, lagi? terima kasih. Kami tampung dulu ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya belum ada ya. Ini tumben banget lagi pada banyak kerjaan terus ya. Pak. Gimana nih? Itu ada dia, ada dia. Ya, silakan Halo, dia. izin bertanya kepada kelompok presenter. Terima kasih atas presentasinya sangat-sangat bagus ya. Sebetulnya aku cuma mau tanya lebih ke diskusi sih. Menurut kelompok kalian ada nggak sih spesifik strategi marketing yang bisa digunakan secara universal untuk personality rakyat Indonesia gitu. Jadi kan kalau di tiap negara itu kan biasanya personality people-nya tuh beda-beda. Nah, menurut kalian kalau untuk rakyat Indonesia sendiri tuh kira-kira bakal yang wah ini S3 marketing banget nih, kayak orang-orang tuh bakal berpikir kayak gitu tuh strategi marketing yang seperti apa sih? Seperti itu. Terima kasih kelompok presenter. Baik, masih ada?
Terima kasih. Yang mau bertanya? Satu lagi mungkin? Ya, Yusuf, silakan. Siap izin tanya. Tadi kan dijelasin tuh, kalau marketing yang kalau dia nggak sesuai dengan kondisi aslinya itu, kalau di luar negeri disuruh ngulang. Kondisinya kan di Indonesia itu banyak banget ya, marketing itu palsu banget lah. Begitu beli produknya, kayak McD itu di fotonya itu ngembangnya bagus banget. Begitu keterima, cuman dapat 5 senti doang, patty-nya cuman tipis gitu. Rotinya juga nggak enak, apanya juga nggak gitu. Jadi bahkan iklan-iklan di TV juga sama gitu. Di Indonesia gimana sih regulasinya? Apa sih yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat Indonesia lah gitu loh, untuk menuntut menuntut iklannya mereka itu. Kita kan sebagai konsumen ya berharap lah sesuai dengan apa yang diiklankan gitu loh, ya kan? Mungkin itu aja. Terima kasih, tim. Terima kasih. Ya, baik, kita cukupkan 3 penanya dulu ya, karena waktunya khawatir nggak cukup. Silahkan dari kelompok presenter, apakah mau langsung menjawab? Kami boleh diskusi dulu nggak Bu? Ini agak berat Boleh, apalagi yang boleh. terakhir nih Bu. Ya, Ambil nanti pada saat menjawab tolong disebutkan lagi ya pertanyaannya. Ya, sambil menunggu mungkin kita ambil presensi dulu aja ya sekalian. Nah, ya, kita absen dulu. Jonathan. Hadir, Bu. Jonathan, ya. Terus Arindina, Hadir, Bu. Azalfa, Hadir, Ibu. dia tadi ada ya. Dimas, Hadir, Bu. Ega, Hadir, Bu. Eklezia tadi ada, Kevin ada ya, Muhammad Aresto ada, Nazria, Hadir, Ibu. Putri Amanda, Hadir, Bu. ya, Rizky Fadilah, Hadir, Bu. Rizky Triyunianti, terus Rian, nggak ada. Coba lihat di listnya Rian. Oh, emang nggak ada ya? Oke. Tadi ada, Bu, Mas Rian, tapi kayaknya ke ini ada Bu, Rian Dwi Lempar. P, ada lagi. fotonya. Oh, Izin, Bu. oke. Tadi mati lampu, Bu. Ini mati lampu, Bu. Kasihan. Tapi iya, saya juga kalau di rumah mati lampu, mati itunya internetnya. Ya, ya, lanjut Salsabila, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Ibu. Salsabila di sini di list nggak ada ya? Ada itu, Oke. Bu. Mungkin mic-nya kecil tadi, Bu. Dia bilang iya. Oh, oke. Sherin tadi ada ya, Yusuf ada, Zaid, ada, Zaid. Ada Bu, tadi sempat ngechat di Zoom. Oh, ini ada kok. Dia hadir, Bu, tapi palingan lagi ada kendala mungkin, Bu. Nanti saya hubungi lagi, Bu. Oke, udah Siap. semua ya di absen. Minta jawaban UAS-nya.
Baik, silahkan untuk kelompok presenter mau jawab. Mungkin mau menjawab untuk pertanyaan dia dulu. Tadi inti pertanyaan dari dia adalah bagaimana sih strategi plan apa yang paling cocok supaya tepat sasaran gitu ke customer-customer yang khususnya ada di Indonesia. Sehingga produk dari perusahaan kita itu bisa laku. Mungkin sebenarnya tipenya ada banyak ya gitu. Tapi kalau kita lihat di zaman yang sudah modern ini gitu, di zaman yang sudah sangat digital dan teknologi ini, itu yang paling cocok menurut kelompok kami adalah pemasaran digital. Kenapa? Karena kalau dia ingat kemarin itu sempat ada dalam tanda kutip gitu ya ribut-ribut gitu di Tanah Abang karena eh, merasa dirugikan dengan adanya social commerce TikTok gitu ya, itu eh, menjadi suatu acuan juga sebetulnya buat para penjual pedagang di Tanah Abang. Kalau dia lihat sekarang juga, itu udah banyak tuh yang live di TikTok, mulai diadakan edukasi gitu kepada mereka untuk tidak hanya jualan offline tapi juga online. Nah, kalau teman-teman lihat juga kayak di sosial media zaman sekarang itu bukan cuma sebagai entertaining, tapi juga kita bisa bertransaksi di situ. Bukan cuma soal apa namanya satu brand gitu ya, satu produk atau satu jenis aja kayak baju, tapi mulai dari makanan, mungkin even itu jasa pun sekarang kayak ada les di mana kita tahu tuh dari semua internet gitu, dari sosial media khususnya di TikTok. Kayak teman-teman suka lihat juga ada orang-orang yang nge-share experience-nya untuk study abroad, terus ada juga yang share experience interview dan sebagainya kayak Kak Vina tahu ya yang ada di Vina Mulyana yang ada di TikTok itu. Dia sangat terkenal karena dia adalah HR dan dia suka banget ngebagi uh, tips and trick gitu untuk masyarakat supaya bisa keterima atau mendapatkan kerja. Nah, jadi menurut kelompok kami memang pendekatannya bermacam-macam, tetapi kalau untuk orang di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tapi pada saat zaman sekarang ini, yang paling tepat itu adalah pemasaran secara digital. Gitu, Di. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi, teman-teman ya, kita harus melihat dulu bagaimana profil dari target pasarnya sendiri. Makanya sebelum kita membuat strategi apapun ya, dari strategi 4P ini, yang harus ditegaskan dulu adalah target marketnya siapa. Karena dari situ barulah kita bisa menyusun strategi 4P yang tepat termasuk strategi promosinya. Kayak tadi juga barusan kan saya siang ngajar TOT untuk trainer ya, Kominfo yang nantinya akan ngajar UMKM di seluruh Indonesia. Nah, apa saya bilang ke para trainer bahwa kita tidak bisa memaksakan semua itu bisa digital. Yang artinya semua harus pakai marketplace gitu ya. Kemudian harus punya medsos gitu seperti itu. Kalau ternyata memang target pasarnya itu hanya bisa diraih atau hanya bisa diakses lewat WhatsApp, ya udah pakai WhatsApp aja, cukup gitu. Jadi kita cukup misalnya sering posting di grup. Jadi saya ngikut nih ada satu grup isinya itu dia katalog batik ya. Jadi awalnya gara-gara saya iseng masuk ke Instagramnya, terus kemudian sama dia dimasukin ke grup. Jadi tiap berapa hari sekali itu dia ngeluarin koleksi-koleksinya. Nanti kalau misalnya kita tertarik kita bisa japri adminnya gitu. Nah, untuk yang sudah parubaya ke atas ya seperti saya, memang teknologi yang paling bisa digunakan ya WhatsApp gitu. Karena apa? Karena jangan-jangan nggak punya juga akun Instagram, akun apalagi TikTok gitu ya. Nah, terus juga memang misalnya secara skala ekonomis ternyata kalau pakai marketplace, pakai medsos itu nggak ngejar juga. Jadi misalnya contohnya gini, di daerah-daerah pedalaman gitu ya, kan itu ada yang jualan gula aren, yang jualan hasil bumi gitu. Nah, kalau misalnya mereka itu disuruh pakai marketplace sendiri ya, misalnya masing-masing orang tuh jual gula aren itu sendiri gitu. Harga per gula aren itu paling cuma berapa sih? Murah ya, gitu. Ongkirnya jauh lebih mahal dibandingkan gula arennya. Jadi apa namanya? Makanya saya bilang tidak semua perlu didigitalisasi.
Tapi mungkin yang lebih perlu dibangun itu adalah ekosistem bisnis digitalnya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kayak petani-petani itu tadi ya, petani, pengrajin yang daerah-daerah jauh-jauh gitu ya dari target pasarnya which is kebanyakan di daerah perkotaan kan. Ya. Dibuatkan satu ekosistem di mana nanti ada yang disebut sebagai pengepul. Jadi pengepulnya ini ya yang justru didigitalkan itu pengepulnya. Ya, atau misalnya kayak model Javara. Ya, jadi tadi kami juga membahas Javara. Javara itu kan dia ngambil-ngambilin dari petani, ya, kemudian dikemas dalam bentuk yang sedemikian rupa cantiknya, ya, higienis gitu ya, kelihatan berkelas, kualitasnya juga bagus, dijual dengan harga mahal. Yang digital siapa? Javaranya. Petaninya mah udah fokus aja nanam gitu. Terus apa namanya? Javara itu juga punya apa semacam tim pengepul yang memang menjadi karyawannya. Jadi langsung diambil sama Javaranya tanpa ada apa perpanjangan tangan lagi. Kenapa bahan pangan kita mahal? Karena terlalu banyak perpanjangan tangan. Dari petani itu ke pengepul, pengepul nanti dijual lagi ke ada kayak perantara, perantaranya itu baru ke pasar. Pasar nanti kemudian itu pasar induk ke pasar biasa. Itu udah berapa? Nambahnya udah banyak banget ya di tengah jalan. Nah, makanya kenapa harga pangan, kebutuhan pokok kita tuh mahal-mahal. Belum lagi nanti ketambahan ada mafia di tengah-tengahnya gitu. Ya, jadi uh, apa namanya? Kita perlu lebih bijak lagi melihat masalah digitalisasi ini termasuk juga promosi ya dalam bentuk digital. Karena memang ada produk-produk yang memang tidak perlu ya kayak misalnya kecap lokal ya, beras lokal itu dia nggak perlu tuh. Dia memang ya udah dari mulut ke mulut aja. Kalau jualan juga dia ya skupnya paling cuma ya skup daerah itu paling jauh beda kecamatan, beda kabupaten gitu. Karena emang dia tujuannya nggak muluk-muluk gitu. Ekspansinya tuh target ekspansinya nggak terlalu besar itu. Tapi kalau misalnya memang dia mau target ekspansinya besar, mau ekspor gitu, nah benar baru digital. Karena nggak mungkin apa ya UMKM itu bisa menembus pasar ekspor kalau nggak digital. Ya karena yang terlalu mahal ongkos untuk apa ekspor itu ya kalau tanpa dibantu oleh digitalisasi. Seperti itu. Itu mungkin teman-teman. Ya, terima kasih. Silakan dijawab lagi yang pertanyaan berikutnya. Izin ngejawab pertanyaannya Mbak Sherin. Tadi kan Mbak Sherin nanya tentang perbedaan out of home media sama place based media ya. Kalau dari aku baca-baca bukunya sih, kalau aku melihat out of home media ini memang sesuai namanya gitu ya. Jadi advertising yang kita ngelihat emang di luar rumah kita, basically di bisa lihat di mana aja gitu ya, misalnya di public public transport gitu ya, di billboard-billboard di pinggir jalan gitu, itu udah termasuk out of home media. Sementara untuk place-based media ini lebih spesifik gitu ya, misalnya advertising itu memang ditugaskan untuk ditaruh di bioskop gitu ya, atau misalnya di dalam eh, Alfamart, Indomaret gitu ya, kalau dari buku ini ada Food Locker gitu ya. Jadi memang place-based media ini bisa dibilang termasuk ke dalam out of home media karena secara pengertian juga kita bisa melihat place-based media ini di luar rumah kita seperti itu. Jadi memang eh, bisa dibilang gray area juga sih. Cuman kalau aku pelajari dari buku sih itu, mungkin apabila ada kesalahan boleh ditambahkan Bu Pipit. Terima kasih. Maksudnya gray area tuh Maksudnya gray gray. area karena memang eh, place based media ini bisa juga diartikan sebagai out of home media kalau kita ngelihat dari definisinya ya. Karena out of home media kan secara definisi juga bisa dilihat di luar rumah gitu ya. Sementara place based media ini kan bisa kita lihat di luar rumah. Walaupun place based media menurut buku ini lebih spesifik, bisa di airport gitu ataupun di food locker dan lain-lain seperti itu. Oke oke. Place media tuh kayak
ini sih kayak semacam juga kalau di retail gitu ya, misalnya di supermarket dia naruh semacam apa tuh point of sale gitu. Betul Ibu, betul betul. Sesuai Mm-mm, buku juga mm-mm. seperti itu, betul betul. Ya, ya. Jadi naruh semacam outlet gitu ya di tengah-tengah supermarket gitu, ada SPG-nya nawar-nawarin gitu ya. Gitu, seperti itu. Oke, oke. Ya, sip, sip. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu, ini izin menjawab. Aresto kayaknya mic-nya belum kebuka. Oh, sorry. Oke. Sudah terdengar? Oke. Jadi, nah, kebetulan kalau di Indonesia ini kita dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Ini intinya untuk kalau Bang Yusuf nih memang kalau merasa ada iklan yang benar-benar merugikan Bang Yusuf, nah ini Bang Yusuf bisa memakai dasar hukumnya yaitu adalah Undang-Undang 8 tahun 1999, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Nah, UPK ini intinya tadi ya, misalkan ini pelaku usaha dilarang produksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Jadi kalau memang Bang Yusuf merasa kayak tadi iklan McD itu kurang sesuai, Bang Yusuf bisa mengajukan gugatan dengan berdasarkan undang-undang berikut. Nah, mekanisme seperti apa sih? Tadi kalau misalkan dari jurnal yang salah satunya saya searching, kami searching itu bisa lewat penyelesaian sengketa secara damai, jadi lewat mediator. Ini sebenarnya mengulang presentasi minggu lalu kalau nggak salah, bisa mediator, konsiliator atau arbitrase. Ini lewat mediator itu bisa dengan pakai lembaga LSM, yaitu namanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, nanti di Lembaga Konsumen Indonesia ini akan membantu memediasi Bang Yusuf dengan pihak McDonald. Tapi bisa juga penyelesaian sengketa melalui BPSK. BPSK itu apa sih? BPSK itu adalah, sebentar. BPSK adalah ini guys, yaitu di bawahnya Kementerian Perdagangan. BPSK itu adalah Badan Perlindungan, apa tadi ya SK-nya? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sorry. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi kalau Bang Yusuf juga ingin mengajukan gugatan ke BPSK ini bisa banget. Jadi nanti tinggal diajukan aja ke BPSK dan ikuti mekanisme prosesnya. Seperti itu, Bu. Mohon jika ada tambahan. Betul apa yang sudah disampaikan oleh kelompok presenter ya tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Cuma sayang sekali ya, saya juga nggak ngerti ya kenapa undang-undang di Indonesia itu nggak diupdate-update ya. Ini salah satunya yang menurut saya agak fatal sih, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu udah dari tahun 99 loh. Masa iya ini udah berapa puluh tahun yang lalu kan? Nggak ada updatean sama sekali, sedangkan kita tuh udah masuk ke era digital gitu loh. Ya, yang seharusnya perlindungannya juga udah sampai ke perlindungan yang apa digital juga sifatnya ya. Eh, itu yang sangat memprihatinkan. Bahkan ada juga ya kayak koperasi gitu ya, undang-undang koperasi itu terakhir tahun 92 loh. Belum dirubah juga gitu sama aja. Jadi sangat lemah karena undang-undangnya nggak update, penegakan undang-undangnya juga sama sekali nggak kuat. Ya, jadi ya cuma undang-undang doang, udah kayak hiasan doang gitu. Tapi kenyataannya di lapangan konsumen itu tetap banyak dirugikan. Ya, nggak bisa protes. Kalau protes nanti malah lebih rugi lagi konsumennya karena harus mengeluarkan uang, misalnya ya untuk sampai ke persidangan gitu ya. Udahlah ngabisin duit terus nggak menang lagi gitu ya. Ya kayak gitu ya, ya emang menyedihkan sih. Ya moga-moga aja sih nanti ke depan ada perubahan ya, lebih baik untuk konsumen Indonesia gitu seperti itu. Ya intinya memang belum dukung sama sekali sih untuk masalah perlindungan hukumnya ya. Oke, ya baik udah semua ya pertanyaannya. Terima kasih untuk kelompok chapter 13 yang sudah menyampaikan dengan sangat baik dan menjawab pertanyaan. Kami serahkan kepada kelompok chapter 14 untuk presentasi.